Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan di video tutorial sebelumnya. Di video tutorial sebelumnya kita sudah membuat dua activity, yaitu untuk activity splash dan activity get started. Nah, di activity get started ini nanti akan ada tampilannya seperti ini. Jadi ada tampilan sign in dan new account. Nah, selanjutnya kita akan membuat activity sign in dan juga untuk membuat activity pendaftaran atau registrasi akun baru. Nah, kita akan mulai dari activity terlebih dahulu untuk activity sign in. Kita mulai dari layoutnya. Kita klik pilih untuk layout, pilih layout research file. Kita masukkan activity sign in. Nah, selanjutnya untuk activity sign in ini akan kita integrasikan di bagian Java-nya dengan kelas Java activity sign in. Sign in activity. Kita buat dulu kelas Java-nya di sini. Ini sign in activity, saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke activity layout. Kita akan mendesain terlebih dahulu untuk desain activity sign in. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk pengaturan dari komponennya. Kita panggil untuk app-nya. Oke, biar cepat, ini saya untuk setting layoutnya saya kopikan saja dari activity splash. Nah, ini kita langsung kutipkan saja di sini. Oke, sekarang kita ganti untuk tools konteksnya menjadi sign in. Ini tidak error. Sekarang kita akan atur untuk layout width-nya match parent, kemudian layout head-nya match parent, ini untuk root layout-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen image view. Kita tambahkan untuk Android ID-nya. Kita tutup dulu di sini. Kita kasih nama image view. Oke, selanjutnya untuk layout width-nya, layout head dan layout width. Layout head-nya kita buat 110 dp. Dan untuk yang
width-nya kita buat 192 dp. Selanjutnya untuk margin. Nah, untuk margin kita background dulu saja. Oke, kita backgroundnya menggunakan logo. Oke, selanjutnya kita akan mengatur untuk margin start, margin top, dan margin end menggunakan constraint. Kita akan atur dulu untuk membuat activity pada aplikasi JobGoals. Di video tutorial sebelumnya telah diimplementasikan penggunaan untuk berbagai macam model layout seperti constraint layout, linear layout, grid layout, ataupun relative layout, dan juga beberapa contoh untuk transisi menggunakan intent. Pada video kali ini kita akan membuat beberapa activity dengan mengimplementasikan siklus daur hidup pada setiap perpindahan activity yang berbeda-beda. Oke, kita akan mulai melanjutkan yang sebelumnya. Ini ada activity splash, kemudian splash akan berpindah ke activity get started. Nah, di get started ini ada button sign in dan new account. Sign in ini nanti akan berpindah activity ke activity sign in, yang di dalamnya nanti akan memasukkan user dan password. Kemudian untuk button new account nanti akan masuk ke registry, jadi ada activity registry. Kita akan buat dulu untuk activity sign in. Kita lihat untuk bagian Java dari get started activity. Nah, di sini pada set on click listener untuk button sign in, ini nanti kita menggunakan intent, kemudian instansiasi, go to sign in, new intent, get start activity, menuju pada kelas get activity yang akan berpindah ke aktivitas sign in jika menekan tombol ada action di tombol sign in. Nah, karena sign in activity-nya belum kita buat sehingga di sini masih error. Kemudian untuk yang new account, nah di sini kita menggunakan intent untuk berpindah dari activity get start activity ke activity register one. Jadi nanti modelnya di sini untuk activity pendaftaran itu ada beberapa activity, yaitu register 1, register 2, activity register 2, dan keterangan notifikasi bahwa telah sukses melakukan register. Oke, di sini menggunakan intent, instansiasi dengan go to resign one, new intent, get start activity, kelas activity pada get start activity ini sendiri yang akan berpindah ke register one. Di sini juga masih error karena register one belum kita buat. Oke, kita akan buat untuk activity sign in terlebih dahulu. Di package kita buat new Java class, kemudian kita masukkan kelas yang akan kita buat. Jadi video tutorial sebelumnya ini saya menggunakan Gradle yang versi masih 3.2. Di sini saya sudah upgrade untuk versi Gradle-nya sehingga di sini menggunakan Android X, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh, nanti hanya menyesuaikan untuk lib dan plugin pada Gradle tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita bikin
kelas Java untuk kelas activity sign in, kita akan membuat untuk activity di layoutnya. Kita klik new layout resource file, kita buat untuk activity sign in-nya. Oke, di sini ya root elemennya nanti menggunakan Android X constraint layout, widget constraint layout. Ini karena saya menggunakan Gradle versi terbaru. Nah, kita selanjutnya akan membuat code untuk layout XML-nya di activity sign in. Nah, kita untuk root elemennya menggunakan Android X constraint layout, kita menggunakan constraint layout. Kemudian kita akan edit terlebih dahulu untuk layout weight dan layout head-nya di root untuk layout constraint-nya. Kita buat untuk layout weight-nya match parent, layout head-nya juga match parent. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk XML spec. Oke, biar tidak lama, ini saya langsung copy saja ya di kelas yang sudah ada. Kita pakai XMLNS apps dan tools, kita kopikan saja karena sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan memberikan background pada root layout constraint-nya. Android background kita buat gradient primary blue. Oke, kemudian untuk tool konteksnya kita arahkan untuk di Java, di kelas Java sign in. Sign in Oke, nah sudah jadi ya untuk root elemennya menggunakan constraint layout, sudah kita buatkan untuk setting backgroundnya. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk logo menggunakan image view. Untuk layout width-nya kita buat 192. Kita kira-kira pakai ukuran ini dulu. Nanti kita kayak ini. Saya salah ketik tadi. Kita ubah lagi ke image view. Oke, kita tutup. Nah, ini masih error karena kita harus menambahkan untuk marginnya. Nah, di sini kita akan buat untuk backgroundnya terlebih dahulu agar supaya terlihat image-nya. Kita buat logo. Kita ambil dari drawable. Oke, kemudian kita buat ID-nya terlebih dahulu. Kita image logo. Nah, sekarang kita buat untuk layout marginnya. Kita lihat untuk di desain. Nah, kita koneksikan terlebih dahulu untuk margin start, margin top, dan margin end-nya.
Oke, sudah terkoneksi semua. Untuk margin topnya kita buat 44 dp, untuk margin startnya kita buat 8 dp, kemudian N nya kita buat 8 dp juga. Ini kita split saja. Oke, hingga diperoleh seperti ini. Nah, sangat mudah sekali ya memanfaatkan atribut asisten. Kita lanjutkan, kita akan membuat untuk edit text, user dan passwordnya. Kita tambahkan linear layout. Oke, untuk weight-nya kita buat match parent. Kemudian height-nya kita buat word content. Kita tutup. Kemudian kita akan buat ID-nya terlebih dahulu. Kita kopikan saja. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk background-nya. Untuk background kita ambil dari drawable, kita akan buat background-nya agak putih. Background layout-nya yang white, kemudian kita akan set untuk orientation-nya dulu. Ya, untuk orientation-nya kita buat vertikal. Oke, selanjutnya kita akan atur untuk layout margin and start dan top-nya. Kita kembali ke desain saja. Oke, kita klik. Nah, ini mungkin tidak ini ya, karena kita full match parent, jadi kita kopikan saja. Copy dari sini. Oke, sekarang kita buat untuk startnya itu 24, kemudian untuk topnya kita buat 44, kemudian untuk N nya kita buat 24. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk padding-nya. Padding bottom dan padding top-nya kita akan buat 30 dp. Kemudian top-nya kita akan buat juga 30 dp. Oke, di sini kita kembali ke desain. Nah, kita akan tarik di sini. Kita akan koneksikan. Oke, kita kembali ke code. Kemudian untuk kita bisa tarik ke bawah. Nah, sekarang untuk yang N nya belum terkoneksi, kita koneksikan. Oke, sudah kita buat untuk tadi, kita ulangi ya. Untuk topnya kita buat 44,
Kemudian start end-nya kita buat 24. Di sini juga kita buat 24. Oke. Mungkin kita turunkan sedikit aja nih. Kita buat 46. Ini saya ganti dulu. Ini kita lihat ya, kita kembali ke kita split saja. Ini sudah tidak error. Nah, selanjutnya di dalam linear layout ini kita akan menambahkan untuk linear layout yang di dalamnya nanti ada teks dan edit text untuk username dan password.